Review kali ini agak beda karena informasi yang gue dapat untuk jam ini gak banyak. Jam Chronoforce, jam tangan yang gue gak begitu bisa banyak share ke lo dari mana asal nih jam, karena informasinya sangat-sangat terbatas. Jadi untuk melanjutin video ini, gue langsung aja ke review jam tangan gue Chronoforce. Sebelum kita start, lo tolong share di komen ya. Mungkin lo tahu asal dari jam ini, karena informasi yang gue dapat itu sama sekali bisa dibilang gak ada 50% gue bisa dapat info nih jam asalnya dari mana. So, please share ke gue, jadi kita akan lebih matang nge-reviewnya. Nah, ini jam gue yang gue beli ketika gue kerja pertama kali waktu baru pulang dari kuliah ya. Kebetulan gue dulu kuliah nggak di Indonesia. Nah, ini jam pertama yang gue beli dan gue suka, dan gue nggak tahu kenapa gue belinya Chronoforce. Nah, waktu itu namanya masih Swiss Chronoforce. Ini jam yang gue rasa masih satu naungan atau masih di bawah satu bendera dengan Swiss Expedition, atau mungkin juga jam-jam lokal yang menggunakan brand Swiss. Nah, sekarang ini namanya kayak bukan Swiss Chronoforce lagi deh bro. Ini namanya sekarang hanya Chronoforce aja. Nah, tapi kalau lo lihat di toko online, semua brand Chronoforce ini mengeluarkan pasti ada krononya. Jadi nggak ada yang gue ngeliat hanya single dial gini tanpa kronometer begini. Nah, kemudian yang jam yang gue punya kebetulan dia ada Cyclops-nya. Dan menurut gue pembesaran di Cyclops ini cukup jelas loh. Dari tulisan umumnya atau pada saat sebelum kita melihat melalui Cyclops ini atau kaca pembesar. Lumayan loh, ini pembesarannya menurut gue untuk jam Chronoforce ini. Dan yang gue suka, dialnya. Nah, dialnya ini warna ke silveran dan ada sunburst-nya. Logo Swiss Chronoforce ditaruh di pukul 3 dan semuanya printed. Kemudian dia di dialnya menggunakan applied marker, bentuknya bar ya. Sekarang gue mau ukur case diameternya. Jadi lebar case-nya, lebar lug-nya, tebal dari jamnya menggunakan digital measurement gua. Kemudian juga lug tip to lug tip. Nah, sekarang kita coba ukur dari case diameternya dulu ya bro. Nah, case diameternya sekitar 42, hampir 42, tapi ini sih udah pasti 42 mili ya. Kemudian lugnya 21, sorry ya biar pas, 22, lugnya sekitar 22 mili. Tebalnya 12,4. Kemudian lug tip to lug tip. Lug tip itu jarak dari lug satu ke lug yang lain ya bro. Jadi lug tip to lug tipnya 48,4. Nah, jadi jam ini menurut gue jam yang secara ukuran kekinian ya, karena kalau jam-jam yang early 90s atau 2000 awal tuh biasanya range-nya sekitar 38 ya, kayak Omega gue 39 bro, gue beli tahun 2000 waktu itu. Jadi ini jam walaupun gue beli udah lama, dan gue itu selalu beli jam melihat dari size-nya, di gue bagus apa enggak, dan kemudian gue lihat modelnya. Kalau ini sudah terbukti gue pakai bisa udah hampir mungkin 7-10 tahun ya. Gue aja bahkan lupa nih kapan gue beli, dan masih layak banget kan. Lo bisa lihat dari modelnya. Ya malah sekarang menurut gue jam-jam dengan brand-brand yang dari Indonesia ini itu malah udah banyak yang homage-nya Richard Mille, homage-nya Hublot. Nah itu menurut gue ya nggak apa-apa sih, itu sah banget malah. Tapi gue lebih senang pada saat mereka mengeluarkan jam yang didesain dengan
istilahnya their own thoughts gitu. Jadi dengan dalam pikirannya mereka sendiri, dengan desainnya mereka sendiri pada saat itu, dan menurut gue malah membanggakan. So jamnya sangat-sangat layak untuk lu milikin. Untuk bezelnya, ini rotating bezel. Gue nggak tahu berapa klik karena Swiss Chronoforce ini gue search juga sedikit sekali informasi yang gue dapat, dan jelas backplay-nya parah, tapi masih berputar dengan cukup baik, tapi hanya ada backplay ya. Hands-nya, jarum menit, jam, dan detiknya ini juga dibuat dengan sangat rapi. Ini perpaduan polish stainless ya. Dan kalau lo perhatiin di jarum detiknya, ini benar-benar menunjukkan detiknya dengan warna merah. Jadi kontras sekali dengan si dial, dan lo bisa membaca. Dan bagusnya lagi, lo lihat deh, dia menempatkan lume pada hands-nya di jarum jam dan menitnya, tetapi dia membedakan antara si lume dengan hands di jam dan menitnya. Jadi akan sangat mudah dibaca. Nah, lu bayangin kalau semuanya silver atau semuanya putih. Nah, ini pasti ada satu momen ketika memang lu dapet cahaya yang natural di siang hari, pasti akan lumayan sulit kebaca deh menurut gue. Kemudian case-nya polish udah lumayan baret-baret karena emang udah lama banget jam ini. Waktu itu gue beli sekitar 1 jutaan ya, 1 juta 1 sampai 1,3 deh. Dan harganya nggak berubah tuh sampai sekarang. Gue lihat di toko online harganya range-nya segituan, 1,3, 1,5, bahkan ada yang 2,5 juta kalau misalnya yang limited edition. Dan beberapa waktu lalu gue perhatiin dia ini juga sempat mensponsori tim MotoGP dan Superbike. Saat ini Superbike. Jadi kalau misalnya lo lihat Chronoforce di toko online, itu ada jam yang bener-bener desainnya sama kayak Tissot yang T-Race. Nah, si Tissot T-Race itu juga sama tuh, dia casingnya pakai kayak semacam helm. Nah, si Chronoforce-nya juga ada tuh yang begitu modelnya, yang ketika dia sponsorin Superbike kalau gue nggak salah. Nanti kita bisa lihat deh, nanti gue share gambarnya. Nah, untuk crown-nya, nah ini keren juga nih. Ada logo si Swiss. Nah, benderanya Swiss ini. Nah, ini lo bisa lihat. Bendera Swiss ini dia taruh di crown-nya. Nah, gue nggak tahu sih masalah copyright ya. Emang boleh ya semudah itu menggunakan istilahnya nyematin brand Swiss gitu, Chronoforce, padahal jam ini sama sekali bukan dari Swiss. Nah, yang gue tahu sih yang jelas pernah dibuka waktu itu gue ganti baterai. Udah lama banget gak gue pakai dan gue ganti baterai. Itu dalamnya Japan Movement. Biasanya sih kalau movement quartz ini dia make atau ngambil dari Seiko ya, Seiko atau Miyota. Tapi enaknya jam quartz dibandingkan matic, ya udah lo pakai aja, dan most likely jam quartz itu lebih presisi loh dibanding matic. Maksudnya kadang-kadang matic itu ada yang lebih cepat, seharinya itu lebih cepat 2-3 detik, yang bagus banget tuh mungkin bisa 0, atau cuma 1 detik. Nah, itu udah oke banget. Atau bahkan kalau jam-jam yang maticnya nggak jelas tuh bisa 4 detik gitu ya. Jadi menurut gue quartz itu lebih presisi dibandingkan automatic. Ini pendapat gue. Nah, kalau chrono, gue suka banget sama jam chrono karena memang terlihat elegan. Kalau lo perhatiin, lo bayangin kalau ini hanya polos aja gitu, sunburst effect udah polos aja ya, jadi kayaknya nggak berkesan mewah. Sementara si dial dengan chronometer ada tiga sub dial ini nih membuat si jam lebih mewah dan kelihatan lebih mahal. Dan ini tuh terbukti sih, beberapa waktu gue pakai, teman gue sempat tanya, jam lo apaan tuh mereknya? Gue bilang Chronoforce. Nah, jam apaan ya Chronoforce ya? Karena waktu itu emang teman-teman gue juga suka jam-jam yang high end, dan gue memakai ini ya proudly gue pakai aja sih gue, karena gue hobi jam. Jadi jam apapun yang menurut gue keren, bagus, dan kualitasnya oke, ya gue pakai. Dan untuk braceletnya ini stainless steel 316L sih feeling gue, karena ini cukup oke dan robust ya, cuman agak doji ya, maksudnya pergerakannya cukup banyak nih. Tapi oke kok, maksudnya
dari bahan buatannya gue nggak merasa ini murahan gitu loh. Dan ini folding clasp dengan lock. Lo bisa dengar ya bunyinya masih oke banget nih. Jadi ada press untuk unlock, kemudian lo buka lagi. Nah ini tuh masih oke banget. Buka, lo press untuk unlock. Nah, ini folding clasp. Dan ini logo dari si stainless steel. Dan memang si stainless steel 316L atau bukannya itu yang tidak pernah seingat gue ya, at least di jam-jam tangan yang gue punya tuh nggak pernah ada tulisan stainless steel 316L tuh nggak pernah ada. Jadi hanya tulisan stainless steel. Dan ini memang jam udah lama banget dan so far lo bisa lihat udah pasti pertama kali jam yang lecet itu adanya di bagian buckle clasp, udah pasti. Karena ini lo mungkin taruh tangan lo di meja, lo untuk nulis, lo ngetik keyboard, tentang dokumen dan lain-lain. Nah ini case back-nya. Case back-nya water resistant, all stainless steel, Swiss Chronoforce. Nah ini tipenya 33252G. Ini seri dari Chronoforce ini. Water resistance-nya tidak pernah disebutkan berapa meter, tapi umumnya sih biasanya jam-jam kayak gini ini range-nya antara 10 sampai 50 meter. Dan beberapa jam yang Japan Movement tuh selalu nggak pernah disebutkan ya. Beberapa jam gue pernah lihat juga tulisan Japan Movement, tapi ini nggak pernah tuh jam-jam kayak gini nggak pernah disebutin Japan Movement. Atau sekarang bahkan Seagull, brand dari China, dia sebut dengan proud disebut China made gitu. Jadi itu menurut gue kalau jadi orang Indonesia daripada gue, ini pendapat gue ya, daripada gue pakai Swiss Chronoforce, mendingan gue pakai brand Chronoforce aja. Dan gue tahu ini local brand atau setidaknya dibuat di lokal di Indonesia. Kalau gue salah, mungkin biasanya sih umumnya di sini dibuild, kemudian material bisa datang dari Singapura atau bahkan dibuat di Hong Kong. Nah itu yang umumnya terjadi sama brand-brand micro. Nah model dari Chronoforce ini sendiri banyak banget bro. Jadi lo bisa pilih deh. Nah cuman ini gue di bagian handlingnya nih, nah ini solid handling tuh, dia nggak hollow. Biasanya ada yang hollow yang terbuka ya, ini kan solid. Cukup fine sih menurut gue, asik nih jam gue pakai. Oke bro, gue rasa dari gue segini dulu untuk jam tangan gue yang Chronoforce ini. Gue akan tunjukin lo nanti ketika gue pakai di tangan gue. Dan untuk sementara ini buat lo yang belum subscribe dan lo baru join, boleh di subscribe, kemudian lo share ke teman-teman lo like, lo press tuh loncengnya, lo nyalain loncengnya, dan lo tunggu update-update dari gue, dan pastinya akan menarik sekali jam-jam berikutnya. Oke bro, thank you bro.